Shalom Coolers. Shalom. Shalom. Kita kembali lagi nih di Cool Friday Service atau Cool Friser di tanggal Februari 19, 2021. Nah guys, jadi kita di sini ada PR baru nih. Kalian ngerasa ada yang baru nggak sih PR-nya? Kayak ada muka-muka baru gitu. Ngerasa. Wah, ngerasa Kak. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh, kenalkan dulu nih diri aku. Nama aku Gary Davin Taleka dan rekan aku. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Yosefi Natalia Lepong dari IR Batch 2019. Yeay. Nah, di sini muka-mukanya pada seri-seri banget ya Kak Pine, aku lihat. Iya nih, Kak Gary, mungkin mereka udah siap ya untuk memulai ibadah pada hari ini. Semua udah siap nggak sih ikut Friser kali ini? Ayo di chatbox dong. Iya. Kasih oke. Atau on mic. Siap, Kak. Yeay. Siap. Oke. Siap. Gigit, ayo kita ke agenda selanjutnya, Git. Oh, semua pada siap-siap nih. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita akan membacakan rules dan regulation di Cool Friser kali ini. Yang pertama, para coolers wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalau bisa semua coolers pada open kameranya ya, biar kita bisa saling lihat dan saling kenal. Kecuali yang punya masalah dengan internet atau berkendala dalam kamera, itu boleh banget dimatiin, guys. Dipaksa kok, guys. Yang ketiga, untuk mengikuti Friser, kita menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi ya, guys. Nah, dan yang keempat, coolers diharapkan sepanjang jalannya ibadah untuk mic-nya tetap di-mute dan boleh di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh PR. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada di Google Meet. Dan yang terakhir, harus tetap antusias tentunya untuk dalam beribadah. Yeay. Dan selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa yang akan saya pimpin. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena boleh kami dapat berkumpul, bersehati, dan melayani Engkau, dan untuk datang beribadah di Friday Service School 2021 ini ya Bapa. Engkau urapi kami, Engkau jaga kami ya Bapa, selama ibadah ini berlangsung, Tuhan berkati, supaya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati Kak Arifan, sebagai preacher kami, Tuhan berkati dia ya Bapa, supaya roh kudus-Mu yang turun dalam dia untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati jalannya ibadah ini, berikan kami hati konsentrasi yang baik, supaya kami dapat beribadah, bersekutu, bersama-sama dengan coolers yang lainnya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, guys. Mari teman-teman semua, kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Ku lain mata, ku saksikan kemuliaan-Mu.
Yesus, kami mau setia Tuhan. Oh, sama-sama kita naikkan iman kita dengan mengatakan, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasaku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Yesus, kami setia Tuhan sampai akhir hidup kami, Yesus. Kepada Karifan dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita sama-sama belajar mengenal firman dan sebelum kita bersama-sama merenungkannya bersama, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih yang begitu besar Tuhan, yang telah melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang senantiasa kami setiap harinya Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan, kami masih tetap rasakan Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, persekutuan dari KUL ini Tuhan, ingin belajar bersama Tuhan mengenai The Great Commission Tuhan, amanat agung yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan sebagai orang-orang percaya Bapa. Kiranya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, bersama-sama berdiskusi dan merenungkannya Tuhan, kami semua dapat tetap fokus Tuhan atas segala apapun yang terjadi di saat kami mendengarkannya nanti Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, satu persatu, hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus bekerja Tuhan, tanpa batas Tuhan Yesus bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan selalu. Haleluya, amin. Wow. Shalom semuanya, selamat siang. Shalom Kak Rifan. Shalom Pak, selamat siang. Oke teman-teman, sebelum kakak menyampaikan firman, di sini kakak mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mengenal. Jadi perkenalkan, nama kakak Rifan, Jesaya Sungpan 1000. Bisa dipanggil Rifan, dan dari mahasiswa IR 2018.
Dan pada saat ini kakak pengen membagikan sesuatu buat kita semua yang mungkin sudah sering kita dengar setiap harinya atau setiap minggunya bahkan, atau mungkin di dalam gereja kita pas kita mengikuti ibadah pemuda dan lain-lain, ini sering banget diberitakan. Dan fungsinya kakak atau tujuan kakak pada hari ini untuk menyampaikan firman ini bukan untuk menyampaikan hal baru lagi, namun kembali mengingatkan sesuatu dan mungkin saja ada hal-hal yang baru kalian dengar dan bisa kita terapkan bersama. Dan disclaimer juga nih, tadi disebut preacher terus kan ya. Rasanya itu kayak berat banget sih buat kakak. Jadi mungkin di sini kakak pengen sharing sebagai student, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang saudara untuk kita semua untuk belajar mengenal firman ini. Dan yang pasti untuk sama-sama mau belajar, untuk mau ditegur dan mau untuk mengenal firman dalam kehidupan kita juga ya. Oke teman-teman? Oke, jadi teman-teman ayo kita buka Matius pasal 28. Sudah standby ya nih Alkitab kalian di samping kanan, samping kiri kalian ya? Mantap. Oke, kita buka Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Kayaknya teman-teman ada yang sudah hafal juga ya? Di sini ada yang udah hafal belum? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kak Matthew hafal ya? Ganggu tadi ya? Ya, Kak. Wow. Terus Kak Raisa hafal juga nggak Kak Raisa? Atau kenal banget ini? Di Alkitabku sih udah di-highlight ya. Wih. Berarti mungkin ada sesuatu hal itu kenapa di-highlight ya Kak ya? Jadi sebelum kakak menyampaikan isi dari 28 ayat 18 sampai 20 ini, kakak pengen ngasih tahu latar belakangnya ya teman-teman. Jadi ada yang tahu nggak latar belakang dari bagian perintah untuk memberitakan Injil dari perikop ini? Ada yang sudah tahu nggak latar belakangnya sebelum ini? Mungkin di sini kan ada juga di stated kalau misalnya kebangkitan Yesus, dusta mahkamah agama. Kalian sudah mengenal belum latar belakangnya teman-teman? Ada yang sudah pernah mengenal latar belakang dari firman ini? Kak Pine sudah mengenal? Masih belum ya? Kak Sheila gimana? Sudah mengenal? Belum juga. Oke. Jadi mungkin nanti kalau membacanya lebih lanjut, nanti teman-teman bisa lanjut di di sesi pedalaman Alkitab masing-masing sendiri ya. Namun kakak di sini menjelaskan secara general. Jadi kalau kita baca lagi teman-teman di Matius pasal 28 ayat pertama itu sampai ayat ke-15, di situ menyatakan bahwa setelah hari Sabat lewat, jadi Maria Magdalena dan Maria lainnya, ya bisa dibilang mereka adalah murid-murid Kristus pada waktu itu. Mereka datang untuk menghampiri kuburan Tuhan Yesus gitu kan, kuburan Yesus gitu kan. Namun tiba-tiba terjadilah gempa seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba batu yang besar yang menutupi kuburan Tuhan Yesus itu terbuka, dan di situ ada malaikat yang datang gitu kan ya, malaikat yang datang. Dan di situ sebenarnya kita bisa melihat ada dua saksi teman-teman. Nah, saksinya itu siapa aja sih? Ada yang tahu nggak saksinya siapa aja? Saksi yang ada di situ pada saat gempa bumi di situ ada, terus maksudnya terjadi dan di situ ada malaikat datang. Ada yang tahu nggak siapa aja sih saksinya? Di sini ada dua saksi loh yang melihat secara langsung. Laitare tahu nggak? Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada dua saksi, teman-teman. Saksi pertama itu adalah para penjaga. Jadi para penjaga di situ melihat dengan gentar, ketakutan gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini gitu kan. Terus kita bisa melihat yang kedua, kita udah tahu jelas ya bahwa yang kedua itu Maria Magdalena dan Maria yang lain ya, which is itu para murid kayak gitu kan, para murid. Jadi ada dua saksi pada saat itu, yaitu para penjaga dan para murid. Terus kita melihat lagi ke bawah latar belakangnya, di situ sampai ke dusta mahkamah agama. Di situ para penjaga menghampiri para imam kepala.
Di situ mereka memberitahukan kayak gitu loh, bahwa ada kejadian ini di kuburan Yesus kayak gitu. Ada malaikat dan gempa bumi terjadi pada saat itu. Dan sebenarnya kalau kita kalau misalnya kita dalam realita nih, terus kayak Kak Matthew datangi kakak, Rifan, tadi ada kayak gini loh di sini. Sebenarnya kalau bisa kita logis, itu adalah sesuatu yang berita yang benar kan sebenarnya kan, yang disampaikan sama Kak Matthew. Karena Kak Matthew benar-benar datang, terus dia kayak beberapa orang juga para penjaga kan di sini dibilang, Kak Matthew mungkin sama Kak Merlin kayak gitu kan datang menghampiri kakak dan menyampaikan sesuatu di situ mengenai apa yang mereka lihat. Dan di situ sebenarnya adalah realita yang terjadi disampaikan sama para penjaga itu kan. Tapi para imam kepala yang mendengar berita itu merasa bahwa ini nggak perlu diberitahukan gitu loh. Kita harus menyampaikan berita yang lain, dan berita yang lain itu adalah mereka menuduh para murid-murid yang mengambil mayat Yesus, tubuh Yesus kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi setelah itu, kenapa sih para penjaga kok mau bekerja sama gitu kan? Di sini disampaikan bahwa para imam kepala mengasih nyogok kayak gitu buat para penjaga. Nanti kamu kasih tahu ke orang lain kayak gini ya. Kalau muridnya yang ambil kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat, menurut teman-teman, ini adalah tindakan yang baik nggak teman-teman? Di saat pemberitaan yang benar disalahkan kayak gitu, diputar balikan faktanya, salah kan teman-teman? Nah, kalau mungkin sebelum kita sampai ke Matius ayat 18 sampai 20 ini, kita bisa belajar sebentar beberapa hal, bahwa saksi pertama itu mereka memberitakan sesuatu yang benar sebenarnya pada imam kepala. Namun karena ketakutan yang ada, karena mereka lebih percaya kepada imam kepala dan punya kerjasama dengan imam kepala, dan akhirnya mereka kompromi dengan dosa. Kalau misalnya para penjaga itu Kak Matthew dan Kak Merlin, sebenarnya alangkah lebih baiknya kalian percaya dan benar-benar memberitakan hal yang benar kan teman-teman. Apalagi pas waktu Tuhan disalibkan, sebenarnya para prajurit di situ pun sudah mengakui bahwa dia benar-benar anak Allah kayak gitu kan. Padahal udah banyak kejadian-kejadian yang ada, tapi para penjaga kok masih mau kompromi gitu loh. Dan ini mungkin relate dalam kehidupan kita yang selama ini mau kompromi dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Kita nggak mau benar-benar mengakui kebenaran, kita nggak mau benar-benar mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita malah merasa kita baik-baik saja kayak gitu. Kita merasa bahwa it's okay kok kalau misalnya kita menyembunyikan sesuatu kayak gitu. Toh nggak semua orang yang tahu kayak gitu kan. Dan akhirnya kita ke depan menjadi orang yang munafik. Kita menjadi orang yang bermuka dua. Kita di depan baik, kita mungkin di depan PMK Kul menjadi orang-orang yang bersinar muka-mukanya, tapi dalam hati kita memiliki dosa kayak gitu loh. Tapi di dalam menghadapi atau meresponi dosa-dosa kita nggak mau bertobat. Kita malah mau kompromi dengan dosa-dosa kita kayak gitu. Di sini mungkin adalah teguran sebentar. Lalu di hal yang kedua, kita belajar juga dari saksi yang kedua, yaitu para murid. Mereka datang melihat kejadian, mereka menyembah Tuhan, bahkan di situ disebutkan. Dan mereka sepakat untuk menyebarkan berita yang benar. Mereka tidak mau menyebarkan berita hoaks, mereka tidak mau menyebarkan berita-berita palsu. Karena mereka yakin dan percaya bahwa inilah Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap umat manusia seperti itu. Mereka melakukan kehendak Tuhan tanpa embel-embel dapat kekayaan duniawi, tanpa embel-embel kenikmatan duniawi, tanpa embel-embel keamanan diri di dunia kayak gitu. Mereka menyampaikan berita-berita ini dengan penuh kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Kenapa sih disebut berani? Mungkin nanti bisa kita sampaikan di bawah ya. Nah, lalu di ayat 18, kalau kita lihat mereka
sebelum ayat 18 di situ para murid datang seperti yang disampaikan Yesus ke Galilea. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ngapain sih Tuhan nyuruh para muridnya ke Galilea? Padahal kan Tuhan itu yang tidak terbatas gitu loh. Dia bisa kok ke Yerusalem kayak gitu kan, datangin para murid. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa para murid disuruh Tuhan ke Galilea kayak gitu? Perlu jalan kaki, perlu pergi lagi. Kenapa nggak langsung datang ke tempat para base camp-nya murid gitu kalau bisa dibilang ya? Pusatnya murid berkumpul gitu. Kenapa Tuhan nggak datang ke situ aja kayak gitu? Nah, kita di sini belajar teman-teman bahwa para murid itu setia dan taat dengan apa yang disampaikan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu bisa aja kok ke Yerusalem kayak gitu kan. Kalau Matthew Henry Commentary bilang seperti itu sih. Sebenarnya kalau Tuhan mau ke Yerusalem pun bisa kayak gitu. Kenapa mesti harus ke Galilea kayak gitu? Karena Tuhan ingin para muridnya untuk taat gitu loh, untuk menunjukkan ketaatan itu kepada orang-orang banyak. Dan mereka datang dan akhirnya di situ Yesus mendekati mereka. Namun sebelum Yesus mendekati mereka, ada sesuatu yang janggal teman-teman di ayat 17. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. What does it mean? Kenapa? Kenapa ada orang ragu-ragu? Nah, kalau dari yang kakak lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 6, di situ ada perikop kebangkitan Kristus kan ya. Kalau teman-teman juga nanti boleh cek sekarang di 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Di situ sebenarnya ada 1.500 orang yang menghadiri berapa ya? Kalau enggak kita lihat deh bareng-bareng ya. 1 Korintus 15 ayat 6 ya. Oh ya, 500 saudara kayak gitu. Di situ disebutkan 500 saudara kayak gitu kan. Banyak banget orang-orang kayak gitu kan. Terus kenapa sih ada orang ragu-ragu? Ya wajar sih, karena saking banyaknya orang, ini benar ya Tuhan Yesus kayak gitu kan. Sehingga akhirnya mereka menghampiri. Dan Tuhan juga mendekati gitu kan. Mereka mendekati. Dan ini kita belajar sih bahwa Tuhan yang datang kepada kita terlebih dahulu di saat kita benar-benar masih ragu-ragu kayak gitu loh. Di sini kita bisa belajar hal simpel dari ayat ini, bahwa kita bisa Tuhan bisa datang kepada kita kayak gitu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebenarannya dan menyampaikan sesuatu kepada kita gitu. Di saat kita sedang ragu-ragu, seperti pada saat itu kalau nggak salah Yohanes Pembaptis yang dipenjarakan dan dia sempat ragu-ragu di situ. Dan Tuhan pun menyampaikan sesuatu bahwa janganlah ragu kayak gitu kan kepada para murid-muridnya yang diutus sama Yohanes Pembaptis kayak gitu kan. Dan di situ pun Yohanes Pembaptis semakin percaya kayak gitu loh pada saat itu. Walaupun dia sedang dalam derita, yaitu di dalam penjara kayak gitu kan. Kenapa sih? Bukannya seharusnya Mesias itu yang kayak gini ya kayak gitu kan. Pikiran Yohanes Pembaptis pada saat itu. Nah, kita bisa belajar dari ini, pada waktu itu orang ragu-ragu. Namun karena Tuhan menjelaskan beberapa hal dan akhirnya mereka percaya. Dan kalau bisa kita bilang nih, banyak kesaksian-kesaksian mengatakan bahwa mereka dulu pernah sempat ragu-ragu mengikut Kristus, tapi semenjak untuk belajar firman dan mengenal firman, dia semakin percaya, dan kita bisa mengerti bahwa Tuhan berbicara melalui firman di Alkitab ini gitu loh. Kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, namun kita bisa melihat Tuhan dari apa yang disampaikan di sini, di dalam firman Tuhan. Dan ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita harus memiliki pedoman, dan pedoman itu adalah Kristus dalam firman-Nya ini. Dan kita ngelihat di ayat 18 ini, latar belakang maksudnya di sini ya, maksudnya Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita bertanya-tanya nih, kan Tuhan Yesus itu anak Allah kan ya, dan sejak sebelum dunia ini pun dijadikan dia sudah ada gitu. Kenapa baru Tuhan sampaikan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi? Ada yang bertanya-tanya itu enggak? Ada yang sempat mengkritisi itu enggak teman-teman? Atau mungkin sekarang kalian sebenarnya sudah dapat jawabannya kemarin? Atau beberapa bulan yang lalu gitu?
Masih belum tahu ya? Oke, jadi kalau kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, ayo kita buka sama-sama teman-teman. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di sini kakak bacakan ya buat kita semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebenarnya kalau kita bisa merenungkan ini teman-teman, kenapa sih Tuhan baru menyampaikan itu di Matius pasal 28 ayat 18 itu, kenapa sih baru di situ Tuhan menyampaikan itu kayak gitu kan? Karena Tuhan telah melewati segala pergumulan yang ada dalam hidup dan mengorbankan dirinya. Dia taat menerima panggilan dari Tuhan, dia taat menerima tugas dari Tuhan kayak gitu kan. Dan akhirnya dia mendapatkan mahkota kemuliaan dari Bapa. Kalau dari Eliot Commentary bilang, all authority was given. Itu karena dia menaati apa yang disampaikan Tuhan. Apa yang disampaikan kerinduan Tuhan gitu buat Tuhan Yesus di bumi untuk menebus dosa-dosa kita kayak gitu. Dan di dalam Eliot Commentary juga bilang, this means the exaltation came, the authority was given as at the moment of resurrection, and as the crown of his obedience unto death. Of his obedience. Jadi di sini Tuhan menyampaikan hal ini karena dia sudah taat. Dan disampaikan tadi di Filipi bahwa dia adalah manusia gitu. Dia sebenarnya juga manusia gitu kan. Tapi dia terus mengusahakan dirinya untuk taat gitu loh. Mungkin selama ini kita sebagai orang Kristen susah ya untuk benar-benar taat di dalam firman Tuhan. Semuanya kayaknya sulit deh kalau kita kerjain kayak gitu kan ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan teladannya teman-teman. Teladannya apa? Yaitu untuk taat kepada Tuhan kayak gitu, kepada Allah Bapa gitu loh. Dan dan Tuhan juga selalu menuntut juga kepada kita teman-teman bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen pun kita dituntut untuk sempurna gitu loh. Kita dituntut untuk kudus gitu loh. Mungkin adalah sesuatu hal yang susah bagi kita manusia yang benar-benar berdosa ini ya. Kalau Tuhan kan dia tanpa dosa di situ sebenarnya. Dia tidak memiliki dosa, beda dengan kita sebagai manusia yang berdosa gitu. Namun bukan maksudnya di sini Tuhan pengen kita menyerah gitu loh. Menyerah untuk mengikuti Kristus. Di saat kita benar-benar nggak bisa, bukan berarti kita 100% itu nggak 100% kita harus mengalah gitu, harus kalah kayak gitu. Tuhan pengen kita untuk benar-benar ikutin itu. Bahkan harus menyangkal diri, memikul salib. Dan itu adalah perbuatan hal-hal yang berat sebenarnya. Kalau kita pakai standar penilaian manusia ya. Itu berat banget dalam kehidupan kita. Namun Tuhan di sini meneladani untuk kita tetap terus berjuang untuk mengenal Kristus, untuk menjaga kehidupan kita agar tetap kudus, menjaga kehidupan kita untuk bisa nge-push diri kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus gitu. Tapi bukan maksudnya kakak di sini sempurnanya kita tiba-tiba jadi Tuhan dalam dunia ini ya, kita yang ngerul segalanya dalam kehidupan kita, bukan seperti itu. Tapi Tuhan menyatakan bahwa kita harus tetap menjaga kekudusan diri kita sehingga bisa dibilang itu sempurna gitu loh. Kalau secara simpelnya teman-teman. Dan kalau dibaca lagi di Mazmur 2 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 32, di situ menyatakan aku telah melantik rajaku dan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Nah, di situ itu mungkin adalah penjelasan atau penggenapan dari ayat 18 itu, teman-teman. Terus di ayat 19,
Tuhan itu punya perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita sebagai orang percaya. Di sini disampaikan kepada Rasul pada saat itu, untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalimat kata pergilah itu bukanlah kata yang pasif, ya nggak sih teman-teman? Ya nggak sih? Kalau kita disuruh, Merlin pergi beli cabai di pasar gitu kan, ya otomatis Merlin harus pergi dong, harus pergi gitu kan, bukannya malas kayak gini itu kan itu sesuatu hal yang mungkin dapat melanggar kayak gitu kan. Nah, jadi kita mendengar kata ini, kita ditegur untuk aktif dalam memberitakan firman, dalam menyampaikan kabar baik, seperti yang dilakukan para rasul, para murid Kristus, dan para pengajar-pengajar yang lain, penginjil-penginjil yang lain. Kalau teman-teman mungkin pernah baca sejarah-sejarah ataupun tokoh-tokoh para penginjil yang mereka memberitakan Injil ke Afrika, ke Cina, ke Indonesia bahkan, bukan hal yang mudah bagi mereka, apalagi mereka adalah bangsa asing sebenarnya, yang belum mengenal bangsa yang baru itu, kayak mereka dari luar negeri gitu datang ke Indonesia kayak gitu kan. Adalah hal yang berat bagi mereka sebenarnya, apalagi dalam berbicara, ya nggak sih? Kakak aja datang ke daerah Jakarta, Jawa kayak gitu kan, kadang mereka pakai bahasa-bahasa yang gaul-gaul gitu, dan aku juga nggak kenal gitu kan bahasanya seperti apa. Cuman di sini kita bisa melihat sih bahwa dalam kita pergi, dalam kita menyampaikan firman, harus ada harga yang dibayar. Pengorbanan harus kita berikan, kayak gitu. Dan penekanan jadikanlah semua bangsa muridku itu bukan dari kata muridnya aja, tapi semua bangsa. Di sini menurut teman-teman gimana? Di saat Tuhan mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, apakah maksudnya kita harus pergi ke luar negeri juga kayak gitu? Ya, in some extent itu benar kayak gitu kan, itu bisa saja gitu kan. Nah, tapi menurut teman-teman, jadikanlah semua bangsa muridku ini yang seperti apa sih? Kalau dari Kak Matthew gimana, Kak? Oke, kalau aku sendiri, aku dari kecil, sejak aku kenal ayat itu, ya benar nggak harus itu sih, kita nggak wajib berusaha untuk keluar negeri, tapi dimanapun kita berada di situ kita harus menunjukkan sebagai anak Tuhan seperti apa, dan melalui aksi kita nggak harus langsung bilang kamu harus terima Tuhan Yesus atau enggak kabur kayak gini-gini, tapi pertama melalui aksi kita. Berarti jika Roh Kudus menggerak hati kita untuk menyampaikan yang lain, atau menggerak hati mereka untuk mendengar yang lebih lagi, berarti di situ kita terapkan firman Tuhan. Tapi intinya dimanapun kita berada di situ kita spread the gospel. Nah, kalau bisa dibilang dari Rasul ini mengatakan dari Tuhan ini mengatakan kepada Rasul, di sini Tuhan memerintahkan untuk mengajarkan dan memberitakan firman ini ke semua bangsa kan. Dan sebenarnya ini adalah PR juga buat kita sih untuk menyatakan ini ke semua bangsa. Ya mungkin kalau misalnya kita masih belum mampu bisa keluar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan, menginjili di sana, ya kita bisa start dari keluarga kita, start dari teman-teman kita yang berbeda bangsa kayak gitu. Mungkin suku bangsa seperti itu. Yang kayak misalnya dengan teman-teman yang di Ambon, atau misalnya teman-teman yang ada di Papua, atau teman-teman yang ada di Kalimantan, suku-suku Dayak misalnya seperti itu. Kita harus punya kerinduan itu gitu loh sebagai seorang Kristen. Di sini kita diajarkan, diperintahkan kepada Tuhan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman itu kepada semua bangsa kayak gitu. Dan yang seperti dibilang sama Kak Matthew tadi, bahwa setiap dimanapun kita ditempatkan, kita harus menyampaikan itu. Nah, di sini juga kakak pernah ditegur juga, pernah disampaikan juga bahwa di saat kita menyampaikan firman itu, tidak hanya dengan kata-kata kita doang, kayak kita harus sharing terus, harus nge-preach terus kayak gitu, dimanapun kita berada. Tapi
Kalau hanya perkataan doang, tapi kita tidak benar-benar mengimplementasikan dalam kehidupan kita, apakah teman-teman yang melihat kita dan yang kita beritakan itu dapat dapat pengaruh atau dapat mengerti maksud kita apa? Justru malah mereka menganggap kita, wah ini kayak anak ini cuma ngomong doang nih kayak gitu, cuman ngomong-ngomong yang baik-baik doang, tapi nggak dilakukannya gitu loh. Dan ini adalah sesuatu hal yang perlu jadi atensi kita sebagai orang Kristen, tidak hanya berkata-kata doang, tidak hanya menyampaikan firman dari kata-kata kita doang, tapi dari tindakan kita doang. Tapi dari perbuatan kita, dari tindakan kita, itu harus kita tunjukkan gitu loh. Dan apa ya? Kayak kita juga pun nggak perlu, maksudnya nggak terlalu banyak ngomong, tapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan pun itu bisa saja loh dilihat orang, dan mereka pun terinfluence dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Teman-teman pernah nggak sih di suatu asrama, mungkin entah di asrama waktu di Presiden, University, ataupun di SMA, ataupun dimanapun, kalian melihat teman kalian ngelihat anak ini terus gitu loh. Setiap gerak-geriknya, kayak misalnya dia keluar, dia ngapain-ngapain, kalian ketemu dan kalian melihat perbuatan baik dia gitu. Dan kalian pernah nggak kayak ngerasa tertegur dengan perbuatan dia? Padahal dia nggak ngomong gitu. Tapi dia melakukan sesuatu perbuatan kayak gitu, tetapi kita kayak merasa diingatin lagi gitu loh. Kita harus melakukan sesuatu hal yang baik seperti ini. Pernah nggak teman-teman? Pernah kan? Jadi kadang yang lebih power itu adalah tindakan kita ketimbang kata-kata kita terus. Boleh sebenarnya, dan bahkan sangat disayangkan kalau misalnya kita nggak mau menyampaikan firman kayak gitu kan. Tapi lebih dari itu yaitu harus perbuatan kita. Sehingga kita baru bisa dapat untuk mengajar mereka dengan penuh, dengan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan, seperti di ayat 20 katakan. Waktu kakak di SMA, kami berasrama waktu itu. Dan ada satu orang, teman kakak, teman dekat, ya satu asrama juga di situ. Dia jarang banget ngomong kayak gitu kan, kayak menyampaikan sesuatu di saat penting-pentingnya doang memang. Tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu loh. Dan orang ini yang membantu kakak gitu, yang membantu kakak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Orang ini dia nggak pernah nyuruh kakak, maksudnya bukan nggak pernah, jarang banget kayak maksa-maksa, Rifan ayo dong baca Alkitab, Rifan ayo kayak gini. Tapi dia melakukan itu, dan entah kenapa kakak tuh kayak ngelihat tindakan dia, perbuatan dia itu kayak ngerasa tertegur gitu loh. Dan dia pun sebenarnya banyak banget kegiatannya teman-teman. Dari pagi sampai sore, dia tuh banyak banget kegiatannya. Dan dia samping dipan kakak, maksudnya samping tempat tidur kakak gitu. Terus dia ngelakuin sesuatu yang baik, yaitu membaca firman terus dia merenungkan, terus dia memuji. Walaupun teman-teman di situ ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Walaupun teman-teman di situ berbeda-beda agama kayak gitu, tapi dia tetap melakukannya. Dan aku terinfluence gitu loh. Kenapa ya anak ini kok masih bisa kayak gitu, berani untuk melakukan ini dan rajin, padahal kegiatannya banyak banget gitu loh. Dan kegiatan kami hampir sama, setiap harinya kita ketemu terus gitu. Dan dari tindakan dialah kakak waktu SMA itu semakin niat lagi untuk bersaat teduh kayak gitu. Karena apa ya? Karena ternyata pas kakak pun bersaat teduh pun merenungkan lagi, itu dapat membantu kehidupan kakak, menjadi pedoman hidup kakak gitu loh. Dan kakak baru merasakan hal-hal itu, hal-hal yang terjadi itu di saat kakak melakukan, tidak hanya di saat melihat kayak gitu. So di sini sebenarnya kalau kakak menyampaikan hal-hal ini sebenarnya adalah hal-hal yang sering banget disaringkan ya. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini. The Great Commission ini memang hal-hal yang sudah sering banget disampaikan di gereja-gereja kayak gitu. Cuman di sini kakak rindu untuk menyampaikan kembali kepada teman-teman sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, pemuda-pemudi Kristen gitu loh.
yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus untuk memberitakan firman gitu loh teman-teman. Agar orang-orang yang belum percaya pun bisa percaya. Mungkin selama ini kakak sering banget ya di saat dopeng atau doper ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya sering banget nyampaikan pesan-pesan ini gitu kan. Bahkan mungkin aduh Kak Rifan ngomong ini terus. Entah kenapa itu memang udah jadi kerinduan kakak gitu loh. Kakak dan Kak Vero, Kak Ocha juga. Dan teman-teman PIC yang lain, bahkan teman-teman yang lain lah punya kerinduan yang sama gitu loh. Untuk PMK Kul ini lebih bertumbuh, lebih berbuah, lebih semakin bersinar gitu loh. Tidak hanya di PMK saja, tapi di tempat yang di luar gitu loh. Tapi sayangnya, kita sebagai pemuda Kristen, apalagi mungkin anak-anak Kul, tidak mau mau belajar gitu loh firman. Ya cukup buka-buka TikTok doang, cuman buka-buka Instagram doang. Oh ada postingan Kristen di save terus di share, cuman itu doang tanpa kita mau belajar gitu. Ini maksudnya apa sih gitu? Kita hanya mengatakan oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, bla 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 seperti itu. Tapi kita tidak benar-benar mengerti gitu. Apa sih kasih Kristus yang sejati itu sebenarnya gitu? Dan kenapa sih dia mau mengorbankan dirinya? Kita kadang tidak mau merepotkan diri kita untuk mau belajar. Ini krisis yang terjadi sebagai seorang pemuda di zaman-zaman modern ini. Kita cukup mengatakan God bless you without knowing of those essence meaning gitu loh. Essence word kayak gitu. Kita nggak tahu maksudnya dari God bless you itu sebenarnya apa gitu. Kita cuma bilang, oke, bye-bye, God bless you ya, kayak gitu. Kadang kita cuma mengatakan itu tanpa mengerti bahwa kita seharusnya benar-benar mendoakan dia gitu loh. Saudara kita. Kita cuma mengatakan itu. Terus kita juga mengatakan, Jesus love you, so do I, kayak gitu kan. Without having any sense of responsibility to share it to other people, especially unbeliever. Kita sering banget ngatain itu teman-teman. Tapi apakah kita selama ini sudah benar-benar melakukan apa yang kita sampaikan itu? Bahwa benar sebenarnya Tuhan mengasihi setiap umat manusia gitu. Dan Tuhan ingin setiap umat manusia pun mendengar kabar baik ini. Apakah kita punya kerinduan itu teman-teman? We are too selfish. This is our problem teman-teman. We are too selfish. Di saat kita menjadi anak-anak IR, anak-anak ACS mungkin, anak-anak ACC, ya kita di dalam kelas ya udah kerjain tugas, maju kayak gitu, tanpa mengerti bahwa identitas diri kita tuh apa yang selalu kita bawa setiap harinya teman-teman. That's why di awal pengurusan kami pengen teman-teman discipleship dan para service team untuk menyampaikan itu terlebih dahulu gitu loh. Kita sama-sama berdiskusi dan itulah kerinduan kita bersama untuk menyampaikan identitas kita gitu loh. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya, perlu kita sampaikan diri kita ini, diri kita yang berdasarkan kasih Kristus ini, berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita juga, itu kita harus share gitu loh ke orang-orang. Mungkin selama ini yang kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemudi Kristen di kampus, ada teman-teman kita yang share pergumulan mereka, terus kita pakai ya nasihat-nasihat duniawi aja. You can do this, just be yourself, dan lain-lain seperti itu. Tapi kita perlu juga loh sampaikan firman Tuhan itu kepada teman-teman kita. Apalagi orang-orang yang orang Kristen juga lah yang sudah mengenal kayak gitu kan, supaya mereka semakin kuat, semakin strong kayak gitu. Dan ini teguran bagi kita teman-teman. Matius 28 ayat 18 sampai 20 bukanlah firman Tuhan yang sembarangan. Bahkan semua yang di dalam ini bukan hal yang sembarangan gitu. That's why kita perlu untuk share itu. Tidak hanya mengatakan Jesus love you, so do I. Tidak hanya mengatakan God bless you. Tidak hanya mengatakan itu, tapi kita perlu mengetahui dari esensinya itu gitu. Maksud dari apa yang kita sampaikan kita perlu tahu. Ya, harus sedip itu memang sebagai orang Kristen. Kita harus menyampaikan berita-berita ini
kepada orang-orang yang masih belum percaya sekalipun. Kalau kakak membaca kisah-kisah para penginjil, wah, mereka ada yang mati dibunuh, mereka ada yang disiksa dan lain-lain. Sedih ya teman-teman, parah banget gitu loh. Kenapa gitu loh? Padahal ini firman yang sangat membawa sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa mereka digituin gitu? Tapi kita sebagai orang Kristen pemuda di zaman modern ini, ya udah santai-santai aja, kita ke mall, kita ke supermarket, kita nongki-nongki. Hanya itu aja yang kita lakukan setiap harinya gitu, tanpa ada kerinduan benar-benar dalam hati kita untuk menyampaikan firman itu. Tidak perlu tidak perlu terlalu keras setelah menyampaikan ini. Oh, Kak Rifan tadi bilang kita harus menyampaikan firman lah sampai di luar, kita pergi keluar, kita datang ke suatu penjual, bla 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 bla. Di ayat ini mengatakan kayak gini. Bukan seperti itu gitu loh. Secara perlahan belajarlah kita benar-benar mengenal dulu kayak gitu kan. Perlahan menyampaikan sesuatu yang positif juga kepada orang-orang di luar sana. Menyampaikan sesuai dengan kehendak firman, pelan-pelan kayak gitu. Yang mungkin bisa dibilang ada kata-kata yang terselubung di dalam itu, sehingga mereka akhirnya interest, oh ini apa sih, maksudnya dia ini apa sih. Tadi malam setelah kakak dopeng, tiba-tiba ada teman kakak yang nelpon. Dia struggle banget dengan sesuatu hal gitu kan. Dan dia sebenarnya apa ya, dia adalah orang yang percaya juga. Cuman dia masih belum terlalu banyak mengerti tentang firman gitu loh. Terus kakak sampaikan beberapa hal yang tidak langsung to the point tentang kepada firman itu. Terus dia penasaran, emang di firman ada fun kayak gitu. Nah, di saat mereka interest, kita menyampaikan kebenaran itu, benar-benar di dalam firman ini gitu. Di saat mereka interest, kita sampaikan itu. Bahkan mungkin itu bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman bukan berarti ke depan tiba-tiba kita langsung secara tidak ada kayak introduction-nya dulu, kalau paper bilang kayak gitu kan, tidak ada introduction-nya dulu, tidak ada pengenalannya dulu, tiba-tiba kita langsung kasih badinya kayak gitu kan. Ya kita harus menyampaikan sesuatu hal ya pelan-pelan, bukan berarti lama, bukan berarti kita kayak terlena dengan proses kita gitu loh. Aduh lama banget sih aku mengenal firman kayak gini-gini. Jangan seperti itu, belajar dengan tekun, walaupun itu susah, walaupun dalam kita perjanjian lama teman-teman bilang, aduh susah banget Kak bacanya, ada banyak banget peraturan-peraturan di situ, aku nggak ngerti, itu kayak nggak relate dengan kehidupan sekarang deh. Ya pasti ada sesuatu sih kenapa Tuhan mengatakan itu dan kenapa itu tertulis di Alkitab, pasti ada sesuatu gitu loh. Dan sesuatu itu apa? Ayo kita semua untuk belajar gitu, untuk mengenal. Entah kita belajar dari mungkin kayak ada web ataupun website yang dia menyatakan sesuatu kayak gitu yang relate dengan apa yang kita gumulkan sekarang, dan kita bisa belajar dari source itu. Apa maksudnya ini? Mungkin dari komentari, dari buku renungan, dari apapun itu kita bisa belajar gitu. Jadi pelan-pelan, di saat kita benar-benar rindu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang orang percaya, kepada saudara-saudara kita, Tuhan juga akan memberikan jalan gitu loh. Seperti pada waktu itu di Alkitab, Petrus menyampaikan kepada orang yang bukan Yahudi gitu loh. Dia mendatangi, kalau tidak salah, lupa juga sih orang Romawi atau orang Yunani gitu. Dan di situ sebenarnya orang Yahudi kan nggak boleh kan ya untuk datangi orang-orang yang bukan Yahudi gitu kan. Tapi Tuhan menyampaikan bahwa keselamatan ini bukan hanya untuk orang Yahudi sekarang, tapi untuk seluruh dunia. That's why Tuhan mengatakan di sini di ayat 19 ini, semua bangsa. Teman-teman, kesusahan boleh ada di saat kita memberitakan firman Tuhan. Kesusahan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi bukan berarti kita stuck karena itu terus. Kita harus percaya bahwa Tuhan juga menyertai kita gitu loh. Kalau Tuhan mengutus, bukan berarti Tuhan meninggalkan loh. Beda dengan bos yang kadang, oh kamu kerjain ini ya sana kayak gitu kan. Terus bosnya udah nggak ngerti-ngerti aja, udah tinggal aku pengennya hasilnya hari ini gitu, tanpa membantu kayak gitu, tanpa menyertai kayak gitu.
Tapi Tuhan adalah Tuhan kita yang begitu baik. Sahabat, bahkan Bapa kita yang kekal. Dia yang selalu menuntun jalan kehidupan kita. Dan dalam kerinduan kita menyampaikan firman, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan ada di saat kita benar-benar mau meminta pertolongan Tuhan. Karena di ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, teman-teman. Bukan pada hari ini doang, tapi akhir zaman, teman-teman. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 Tuhan mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja, teman-teman. So, jangan merasa sendiri dalam menyampaikan firman. Jangan merasa bahwa kayaknya aku sendiri deh yang hidup di dunia ini yang benar-benar memiliki kerinduan ini. Tuhan menyertai kita juga, teman-teman. Dan inilah bagusnya persekutuan. Kita saling support, saling menasihati, saling menajamkan, saling membangun. Banyak hal yang dapat kita temukan di saat kita mau bersekutu. Banyak hal yang dapat kita pelajari di saat kita mau bersekutu. Banyak kerinduan juga yang kita dapatkan di saat kita mau bersekutu. Tetapi intinya kita harus memberitakan apa yang sudah kita dapat dalam persekutuan. Entah itu persekutuan pribadi ataupun secara komunal di dalam PMK, dalam gereja, di dalam keluarga. Kita harus membagikan itu keluar. Dan ingat, jika kita benar-benar mengasihi, kita pun harus bertindak. Bukan dengan perkataan kita saja. Ke depan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin nyeleneh, kita bisa saling tegur. It's okay kalau menyampaikan teguran kepada kakak-kakak tingkat. Bahkan kepada kami, bahkan kepada adik-adik kita juga, mungkin kepada dosen-dosen kita, mungkin bisa sampaikan itu gitu loh. Di saat mereka pun ada kesalahan yang benar-benar kita ngerasa, aduh, aku pengen nyampein gitu loh. Aku berharap teman-teman, tidak hanya di waktu hari ini aja kita membicarakan The Great Commission ini, tapi kiranya kita mau memiliki kerinduan ini untuk menyampaikan berita kabar sukacita ini kepada orang-orang yang orang percaya boleh semakin percaya dan dikuatkan, orang yang belum percaya boleh percaya. Dan ingat, di saat kita udah memberitakan itu, jangan meninggalkan doang. Kita harus membimbing juga. Membimbing dari setiap tindakan kita. Setiap langkah kita bantu teman kita. Karena orang-orang yang percaya masih belum 100% mengenal Kristus gitu loh. Pasti ada hal-hal yang dia masih kayak keingat dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya dalam kepercayaannya mungkin seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah lama percaya dan mengenal firman, ya itulah waktunya kita untuk membimbing mereka-mereka ini. Dan di saat ada keburukan-keburukan yang mungkin secara pandang manusiawi itu buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa baca di Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, tapi kakak di sini pakai bahasa Inggris ya, NIV ya. When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. That's why kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya, bahkan masa depan kita kepada Kristus. Di saat kita benar-benar memiliki kerinduan ini, ayo kita bersandar kepada lengan yang kekal, teman-teman. Kepada Bapa kita yang kekal. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga kerinduan kita semakin nyata, semakin menggebu-gebu dalam diri kita buat
teman-teman komite 2018 dan kakak-kakak yang lain yang sudah mungkin menjadi komite dulunya di persekutuan, tugas kita masih ada lagi di depan. Di luar dari PMK ini masih banyak untuk menjadi seorang Kristen. Dan teman-teman yang ada di dalam menjadi seorang pengurus, bahkan penatalan dan teman-teman Coolers, bersatu hatilah untuk menyampaikan firman, sehingga teman-teman di Presiden University bisa merasakan bahwa, wah, PMK Cool penuh dengan kasih ya, aku pengen belajar dengan mereka kayak gitu. Sehingga mereka bisa mengenal Kristus dari diri kita ini, teman-teman. Dan ingat, jangan sampai diri kitalah yang harus dipermuliakan, namun Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan firman dan kiranya bisa menjadi kegunaan, manfaat, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada sesuatu hal yang salah mungkin dari kakak sampaikan tadi, perkataan-perkataan yang masih kurang cocok kayak gitu kan. Kita bisa belajar banyak nanti ke depan. Dan di sini kakak mau mendoakan bersama-sama dengan teman-teman atas firman pada hari ini. Kita mari bersama-sama mengaminkan firman ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas firman yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Dari Matius pasal 28 ini Tuhan Yesus, sungguh sangat menegur kami Tuhan sebagai orang percaya. Tuhan, kami juga ingin seperti para murid-Mu Tuhan, yang memberitakan firman-Mu, yang memberitakan kabar sukacitamu tanpa embel-embel kenikmatan duniawi Tuhan. Mungkin selama ini kami, pemikiran kami, mindset kami, hanya tertuju kepada keenakan duniawi, hanya tertuju kepada kenyamanan duniawi Tuhan. Namun Tuhan, ayat ini menegur kami sebagai seorang percaya, bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menyangkal diri, untuk mengikut salib, panggilan yang menderita Tuhan. Namun, kami yakin dan percaya Tuhan, penderitaan-penderitaan tersebut bukanlah penderitaan-penderitaan yang selamanya akan kami hadapi. Namun, di saat kami nanti bersamamu Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita yang begitu besar. Bahkan mungkin Tuhan dapat turut berbangga karena kami juga menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, bimbinglah hati setiap kami, anak-anak-Mu ini, agar mau terus merindukan dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mau terus menggebu-gebu Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Dengan penuh kesetiaan, kejujuran, keberanian, dan kebenaran Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu Tuhan yang berdosa ini, yang lemah ini dan terbatas ini. Agar kami sebagai orang percaya bisa menyampaikan kepada banyak orang Tuhan, bahkan mungkin semua bangsa yang Tuhan sampaikan di dalam firman ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, orang-orang yang belum percaya bisa percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami bisa kembalikan, share juga kepada orang-orang banyak Tuhan. Kami ingin Tuhan menyampaikan firman-Mu ini yang begitu manis, bahkan melebihi madu, yang begitu berharga, melebihi emas dan perak Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami sebagai orang percaya juga, pemuda-pemuda Kristen, untuk overcome Tuhan dari segala insecurity yang ada Tuhan, di saat kami ingin menjadi seorang Kristen yang setia, yang jujur. Banyak hal yang sering menjadi pergumulan kami, bahkan kami sering Tuhan teringat lagi dosa-dosa kami yang lalu. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, mampukan kami untuk lebih percaya Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kami di saat kami benar-benar mau bertobat Tuhan. Bimbinglah setiap anak-anak Coolers di sini Tuhan, agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak hanya di PMK Cool, namun bisa di Presiden University, di keluarga juga, maupun di tempat-tempat lain dimanapun Engkau akan tempatkan ke depan Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu juga Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, tidak hanya sebatas membaca saja, tidak hanya sebatas menyampaikan saja, namun kami mengerti esensi dari setiap pemberitaan ini Tuhan. Tuhan, tuntunlah setiap langkah kami Bapa, bimbinglah setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami sebagai seorang percaya Tuhan. Ke depan bukanlah hal yang mudah Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu, penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami hingga akhir zaman Tuhan. Tuhan,
di saat kami pun mulai bergumul besar, kiranya Tuhan mengingatkan kembali dalam firman kami, dalam firman yang kau beritakan kepada kami, bahwa di saat pergumulan yang besar ini bukan saatnya waktu kami untuk mengandalkan diri kami, namun lebih mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam berpikir, dalam berkata, dalam berbuat Tuhan Yesus, agar kiranya identitas diri kami sebagai seorang percaya dapat dikenal orang baik, dapat dikenal orang bahwa Tuhan kami begitu besar, Tuhan kami begitu baik. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap kami, pimpinlah setiap para pengurus yang ada, para penata layanan yang ada. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah membimbing PMK KUL sepanjang 2020 dan kiranya Tuhan membimbing pengurus tahun 2021 juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Arifan. Nah, tadi aku mendapatkan poin-poin penting dan hal-hal penting banget nih yang sudah diberitakan oleh Kak Arifan tadi. Ada antara lain beberapanya, yaitu yang pertama, kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus yang mau taat dalam menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Bapa sampai akhirnya ia meninggalkan dunia. Yang kedua, Tuhan ingin kita benar-benar taat dan mau menyangkal diri serta memikul salib untuk berjuang bersama Kristus agar hidup kudus dan sempurna di dalam Dia. Dan yang ketiga, Tuhan memberi kita perintah juga untuk memberitakan Injil yang dimana pada ayat ke-19 tadi diberitakan, dan juga kita ditegur untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kemanapun kita berada. Dan yang keempat, kita ingin bahwa Tuhan ingin menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam artian, dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan perilaku Tuhan Yesus dalam tingkah laku kita, perbuatan, dan tindakan kita. Dimulai dari keluarga dan teman-teman yang berbeda suku maupun ras yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan yang kelima, kita harus meninggalkan diri kita yang bersikap acuh, sombong, tetapi kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus yang mau merangkul orang banyak, memberikan kekuatan kepada teman-teman yang membutuhkan pergumulan. Dan yang terakhir, di saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, ataupun pergumulan, ingat, Tuhan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, kita banyak banget dapat dari sharing firman-nya Kak Rifan. Sebelumnya kita bilang thank you dulu yuk ke Kak Rifan bareng-bareng. Ayo kita on cam semuanya. Kak Rifan senyum dong. Ayo guys, kita bilang sama-sama ya. Kita barengan, jangan aku sendirian guys. Biar Kak Rifannya biasa senyum. 1, 2, 3. Thank you. Bless you. Bless you. Nah, selanjutnya kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman bisa ikrarkan di tempat masing-masing ya, dengan dalam kondisi termute. Biar di sini gigit yang pimpin. Oke. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Next, ada Kul's New Update.
Oke, yang pertama, teman-teman cooler semua bisa memberikan persembahan yang sudah tersedia di akun OVO atau akun GoPay yang sudah tersedia di layar. Kalian bisa scan langsung atau kalian bisa kirim di nomor telepon yang tersedia di 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau atas nama Regina Clarin sebagai bendaharaku. Ingat sebelum mengirimkan persembahan, kalian jangan lupa meninggalkan digit terakhir nomor 1, contoh 10.000, 10.001, 10001. Okay. Next. Oke, next. Nah, kembali lagi bersama kakak tersayang kita, yaitu kakak Patramianu. Aduh, canda tersayang. Oke, jadi lanjut saja. Mungkin udah tahu ya, kalau kakak ya. Nah, untuk berikutnya kita lihat ada yang ditampilkan di PPT di atas. Ada data pemasukan dan pengeluaran KUL pada Januari 2021. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa pemasukan dari persembahan dan yang lainnya di atas, seperti kas dan uang-uang lainnya. Dan pemasukannya ada dari GoPay, Dana, OPPO, dan sebagainya. Dan tentu saja juga ada pengeluaran juga dari KUL juga. Dan kita bisa lihat di PPT, ada total balance-nya dari pengeluaran sampai pemasukan dari KUL pada bulan Januari 2021. Oke, terima kasih. Berikutnya. Berikutnya prayer box. Di sini untuk teman-teman yang sedang ada pergumulan atau ada masalah, keluarganya ada yang sakit atau ada yang mau dicerita-ceritakan, bisa banget nih dikontak untuk kontak lain di bawah, yaitu Jetro Lukas sama Sarah Sipayung 21, bisa di-add. Kalian tinggal ngobrolin sepuasnya aja di sana, semua diterima kok sharing-sharingan kalian. Next. Nah, selanjutnya ada Komsel atau Community Cell. Nah, buat kalian yang belum gabung Komsel, kalian bisa gabung sekarang karena di sini kita akan bersekutu bareng sama teman-teman coolers yang lain dan juga kita beribadah bareng, tapi bukan cuma ibadah doang, kita juga bisa bermain games bareng sama teman-teman coolers yang lain dan juga kita bisa sharing satu sama lain. Dan buat teman-teman yang belum gabung, kalian bisa kontak person yang ada di bawah di WA 081343256643 atas nama Excel dan 082283820603 atas nama Napita Sari. Next. Nah guys, siapa yang nggak ada main Instagram di sini? Boleh dong di follow Instagram Cool Store Press Unif. Banyak banget nih merchandise sama barang-barang ucul. Kita bisa lihat di sini kita ada jaket dengan model kita Kak Regina, model cantik cool kita. Itu boleh di-follow Cool Store Press Unif di Instagram. Kalau kalian nggak main Instagram, kalian juga boleh add line-nya di @209tpdwq. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada doa persekutuan atau doper yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 16.00 PM atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita juga menyelenggarakan doa bersama dan juga kita bersekutu bareng di sini. Jadi teman-teman coolers diharapkan gabung ya. Oke, next. Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita punya Cool Social Media. Nah, bagi kalian yang pastinya anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang pasti nggak mungkin nggak main Instagram. Nah, pastikan juga kalau kalian main Instagram jangan lupa follow Cool Press Unif Official. Langsung aja buka, langsung cari, follow saja. Tapi nggak di follow back, mohon maaf ya. Cuma di follow karena di situ kita bakal memberikan berita-berita tentang cool, event-event cool, dan doper, dan sebagainya. Dan mungkin bakal kita share tentang berita-berita yang ada di cool. Nah, berikutnya nih, kita ada line. Nah, berhubungan line yang lama tidak dipakai lagi, jadi kita mempunyai akun line yang baru. Nah, kakak sangat menyarankan bagi para coolers
untuk bisa langsung follow akun lain kita yang baru ini nih. Yang biasanya kan di @syb8539x itu nggak lagi. Dan sekarang kalian langsung follow aja di @744hwgyo. Nah, ini akun lain kita yang baru ya. Kalau akun yang lain yang lama, mohon maaf sekali, kita udah nggak pakai. Jadi, bagi kalian yang ingin tahu-tahu tentang event-event cool, berita-berita yang ada di cool, doper, dan sebagainya, langsung saja di follow akun lain kita yang baru. Oke? Dan berikutnya nih, kita punya Facebook. Nah, Facebook sekarang udah mulai aktif kembali nih. Nah, bagi kalian yang katanya gen lama nih, angkatan 2010 dan yang lainnya, langsung aja di add friend kita di Cool Fresh Unique, dan itu ada di Facebook ya. Tenang kok. Jangankan bapak-bapak emak-emak kita yang anak-anak kuliahan jangan mau kalah, kita juga harus pakai Facebook sekarang. Facebook sekarang banyak itunya, informasi yang update-nya. Dan yang terakhir kita juga punya YouTube. Tidak kalah keren dengan para YouTuber-YouTuber di luar sana, Cool Fresh Unique Official juga mempunyai akun YouTube. Nah, di akun YouTube ini ada apa aja sih? Tentu saja kita di sana ada podcast, dan bagi kalian yang mungkin dalam minggu ini tidak bisa mengikuti ibadah, dan di minggu kemarin juga nggak bisa, kalian bisa langsung cek aja di Cool Fresh Unique Official, dan kalian bisa ikut ibadah dari minggu kemarin, dan mungkin kalian ingin nostalgia tentang event-event yang ada di Cool, kalian bisa langsung cek aja videonya di Cool Fresh Unique Official. Nah, itu saja ya. Jadi jangan lupa di-subscribe. Nah, akhirnya kita udah selesai nih. Gary, Gigit, kita selesai nih kita. Jadi mungkin kita langsung bisa next aja ya. Nah, berhubungan dengan itu, sepertinya kita harus menyampaikan pamit undur diri nih. Nah, oke. Kak, Nah, jadi... Belum, Kak, belum. Oh, belum ya? Oke, berarti belum. Oke, mungkin bisa untuk selanjutnya. Terima kasih. Patra pamit undur diri. Bye-bye. Sebelum kita mengakhiri Pfizer kita kali ini, kita akan kembali memuji Tuhan kita lagi. Sama-sama kita bicara pada Tuhan, kita akan berjanji bersyukurlah. Katakan, datanglah kebaikan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, bertumbuh padanya akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata.
apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia sanggup, Abang sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan sepanjang masanya tidak berubah. Abang sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan sepanjang masanya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tak berubah. Aku sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tidak berubah. Aku sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tak berubah. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan memasuki praying. Dipersilakan untuk prayer yang memimpin doa Pfizer kita kali ini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Sorry, tangan ini ya. Oke, teman-teman semuanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami segenap anak-anak-Mu dapat berkumpul, memuji, memuliakan, dan mendengarkan sharing firman-Mu pada hari ini Bapa. Walaupun saat ini kami dibatasi oleh jarak Bapa, saat ini kami berada di kota yang berbeda-beda Bapa, namun dalam kasih-Mu lah kami disatukan Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami dapat melaksanakan Pfizer, itu semua karena tuntunan dan penyertaan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati setiap pribadi kami Bapa, kiranya apa yang kami dapat dalam Pfizer ini Bapa dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kiranya melalui sharing pada hari ini Bapa, kami dapat lebih berani Bapa untuk memberitakan Injil-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa dalam
pendidikan kami Bapa, kami berdoa, kami sebagai mahasiswa Presiden University, Engkau berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, dan kiranya dalam perkuliahan kami tetap bisa menjadi murid Kristus yang mencerminkan kekristenan dalam kehidupan kami Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kampus kami Bapak, Presiden University Bapak, yang saat ini mungkin Bapak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan kuliah hybrid Bapak, offline dan online. Kiranya Engkau berkati segala persiapan Bapak, agar itu dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk coolers yang mungkin belum bisa hadir pada saat ini Bapak. Engkau berkati mereka Bapak dan lindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka. Kami juga mau berdoa Bapa, mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan Bapa, ajarkanlah kami dalam setiap pergumulan kami, untuk kami tetap setia mengandalkan-Mu dalam setiap masalah kami, dan juga tegur kami Bapa, jika kami sudah salah melangkah dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesakitan, terlebih untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19 Bapak, dimanapun mereka berada saat ini Bapak, Engkau pulihkan mereka Bapak, berikan mereka kekuatan, Engkau berkati proses penyembuhan Bapak, agar mereka bisa sembuh Bapak, dapat beraktivitas dengan segala baik. Karena Bapak hanya padamu lah Bapak, kami dapatkan kesehatan, kekuatan Bapak, hanya daripadamu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk Pfizer hari ini Bapak, sentuhlah hati kami Bapak, agar kami dapat benar-benar memiliki hati yang rindu untuk melayani Engkau Bapak, dan kami dapat bertumbuh Bapak, dimanapun kami berada Bapak, kami dapat bertumbuh dan berbuah sebagai mahasiswa Bapak dalam setiap kehidupan kami Bapak. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampunkanlah kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat kepada-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah yang menjadi kami Bapa, di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, next kita sudah sampai di penghujung acara kita, tapi sebelum itu kita mendengarkan welcoming song dari lagu kebangsaanku. Hey, Aunty Didi dipersilakan. Nah, Coolers, kita sudah sampai di penghujung acara kita, guys, semuanya. Partner aku mana nih, Gigit? Halo, halo. Oke, sebelum
kita meninggalkan room ini, kita mau foto session dulu. Ayo guys, dibuka kameranya semua biar kita bisa melihat wajah kalian yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Sungguh indah. Ayo dibuka kameranya semuanya. Ayo berikan senyum terbaik kalian. Kakak MTDD udah siap? MTDD udah siap? Kalau siap bilang iya, kalau belum bilang iya. Kakak MTDD. Oke deh, kita boleh jam foto ya. Oh, oke, Kak Matthew. Oke. Oke, Kak Matthew. Yang lagi share screen boleh di exit supaya bisa lihat mukanya semua. Oke. Oke deh, semuanya paham ya. Oke, Sharenika boleh. Oke, mantap. Sachi. Oke deh. Oke. Wah, banyak banget nih ya jiwa-jiwa pada hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga. Oke, sebentar. Sebentar ya guys. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan ya, tahan. Kita akan take picture sekali lagi. Sebentar guys. Sebentar ya. Kak Matthew jangan lupa layout-nya biar semuanya nampak. Siap. Oke. Yuk, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ada lagi nih, teman-teman, agenda terakhir, yaitu silakan yang bertugas. Ada surprise nih, aku nggak mau bocorin. Nanti langsung aja ditayangin. Silakan MTDD. Kalian semua bisa siapin handphone kalian ya guys kalau mau storyin Committee Last Performance of Batch 2019. Iya, pengurusan 2019. 2020. Oke. Oke, selagi kita nunggu dari MTDD-nya, aku mau dengar nih dari 1 atau 2 orang apa yang kalian dapat dari firman hari ini. Mungkin dari siapa ya di sini? Siapa ya? Aku mau pilih siapa ya? Mungkin Kak Uli. Halo Kak Uli. Halo Kak, Halo. Gimana kabarnya? baik Kak. Mantap. Aku mau dengar nih dari kamu, apa aja yang kamu dapat dari
firman yang disampaikan oleh Kak Rifan. Silakan. Yang aku dapat, kita tetap mau lakukan panggilan Tuhan, mau memberitakan Injil, apapun keadaannya. Itu, Kak. Oke, mantap-mantap. Ada lagi mungkin? Oke deh, terima kasih Kak Uli. Sekarang yang ke cowok ya. Di sini ada siapa yang pilih siapa? Mungkin Torkis mau sampaikan apa yang tadi kamu dapat. Oke Kak, Shalom Kak. Yang aku dapat tadi, yang aku dapat dalam sharing tadi Kak, kita harus selalu bergumul kepada Tuhan dan kita harus selalu bersama melayani Tuhan selalu. Itu Kak aku dapat Kak. Wah, mantap. Untuk Torkis sendiri, gimana sih? Apa berdasarkan apa yang tadi Kak Rifan sampaikan, amanat agung itu gimana supaya kita lakukannya? Apakah sorry Kak? Tadi kan kita ngomong tentang Great Commission atau amanat agung dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dari kamunya sendiri, apa sih satu cara supaya kita bisa melaksanakan misi amanat agung itu? Kita harus selalu bersama Kak, bersama Tuhan dan selalu mengingat akan janjinya kepada kita Kak. Itu Kak. Oke, baik, thank you Torkis. Ya, jadi kiranya semua kita ingat bahwa kita di sini tempatkan di bumi bukan untuk supaya kita achieve goals kita secara manusiawi, tapi kita ingat kita juga di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, thank you Uli dan Torkis. Sekarang kita akan menayangkan komite performance. Silakan nanti dulu. Dari tenggelam, malam menjelang. Dalam samarnya cahaya bintang, kulihat kau datang. Hadirmu memberi terang, membuat jiwaku kembali bergirang. Tuhan, sungguh indah kasih-Mu. Tidak kau biarkan aku sendiri dalam gelapku. Aku ingin selalu bersamamu menyusuri perjalanan hidupku, hingga akhirnya aku kembali kepadamu. Tidak semua dapat dimengerti. Ada kalanya tak harus berdiam diri. Meski seribu tanya tercamuk di hati, belajarlah bersyukur walau tak paham. Kuatkan iman di dalam hati bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari pandangan Ilahi. Tidak selamanya badai menghalangi langkahmu, tidak selamanya kabut mewarnai hari. Tidak selamanya pintu tertutup bagimu. Tidak selamanya penyakit bersarang di tubuhmu. Di setiap duka pasti ada suka. Di setiap gelap pasti ada terang. Di setiap pintu yang terkunci pasti ada pintu yang terbuka, dan sehabis hujan akan turun pelangi. Saat kau sendiri, Tuhan bersamamu. Saat kau menangis, Tuhan mengusap air matamu. Saat kau ditinggalkan, Tuhan menyambutmu, karena Tuhan selalu ada untukmu. Perjalananku dan kau akan panjang. Banyak titik kecil, duri tajam yang akan jadi pahlawan. Tetaplah melangkah dan terus berjuang, karena kau sudah ditentukan untuk menang. Ingatlah selalu, dunia ini bukanlah tanggihan. Tetaplah bersama Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, karena kau takkan bisa bertahan tanpa kekuatan dari Tuhan. Ingatlah akan janji yang Tuhan tulis di dalam bukunya. Janganlah takut, sebab Tuhan yang sayang kau.
Janganlah bimbang, sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan, bahkan Ia akan menolong engkau, dan Tuhan juga yang akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Tuhan, tolong, sulikanlah mataku, buatlah mataku bercahaya, supaya aku bisa melihat bahwa penyertaan-Mu itu nyata. Tolong, hangatkanlah lagi hatiku dengan kasih-Mu, supaya aku dapat bersuka di dalam-Mu dan menikmati hadir-Mu. melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hosana, Hosana,
besar, kemuliaan. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, kemuliaan. Namamu besar, kemuliaan. Cool Committee 2020. Yo teman-teman semua, open mic-nya, beri tepuk tangan dong buat komiti 2020. Oke, dengan ini setelah kita menonton video dari Komite 2019, dengan ini Kaiser kita berakhir. Kami dari PR, aku Gigit, aku Gary, dan aku Patra. See you. And God bless you. God bless you. See you guys next Dadah. Bye. Goodbye.